Pasca tsunami Selat Sunda muncul sejumlah laporan kasus gigitan ular. Apa hubungan potensi gigitan ular dengan bencana di Indonesia? Inilah fakta data gigitan ular pasca tsunami. Tsunami menerjang sejumlah pantai di sekitar Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu. 5 kabupaten di Banten dan Lampung tersapu air. Tsunami dipicu longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Pasca tsunami muncul laporan kasus gigitan ular. Berdasarkan laporan dari Dr. Tri Maharani, pendiri Remote Envenomation Consultancy Services, ada 14 kasus gigitan ular yang tercatat hingga 31 Desember 2018 di Pandeglang, Banten. Rinciannya ada 3 kasus ditangani di Puskesmas Munjul, 2 kasus di Puskesmas Labuhan, 1 kasus di Puskesmas Panimbang, 4 kasus di Puskesmas Cibitung, 1 kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Berkah, serta 3 kasus di Puskesmas lain. Semua korban adalah warga setempat. Tidak ada relawan yang menjadi korban. Laporan Dr. Tri Maharani soal maraknya kasus gigitan ular pasca bencana di Selat Sunda merupakan laporan pertama di dunia tentang kasus gigitan ular setelah tsunami. Ini membuat para peneliti luar negeri tertarik mendalaminya untuk menggali apa yang sebetulnya terjadi. Sejumlah peneliti dan akademisi dari berbagai belahan dunia seperti Inggris, Australia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Italia, dan Thailand mengontak Dr. Tri meminta informasi lebih lanjut. Chief Executive Officer Global Snakebite Initiative David Williams pun sudah mengontak Dr. Tri menanyakan jika Indonesia memerlukan bantuan terkait penanganan kasus. Para peneliti juga mempertimbangkan adanya faktor dugaan perubahan fundamental pada ekosistem ular. Peneliti Thailand secara khusus tertarik karena perusahaan di negara ini memproduksi serum anti bisa ular atau sabu monovalen khusus ular tanah. Jenis ular yang dilaporkan menyerang di Kabupaten Pandeglang, Banten pasca tsunami. Di Indonesia sendiri sudah ada produsen dalam negeri yang menghasilkan sabu, tetapi itu polivalen atau serum anti bisa ular untuk mengobati gigitan lebih dari 1 jenis ular, yaitu untuk penanganan gigitan ular kobra, welang, dan ular tanah. Efektivitas serum polivalen lebih rendah dibandingkan yang monovalen. Dr. Tri Maharani, spesialis emergency yang juga Kepala Departemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daha Husada Kediri, Jawa Timur, sudah memprediksi akan ada kasus gigitan ular pasca tsunami Selat Sunda. Daerah Pandeglang memang kantong populasi ular tanah yang memiliki bisa atau racun yang tinggi. Karena habitat mereka terganggu akibat bencana, kemungkinan berjumpa manusia lebih besar. Apalagi ada perkebunan kelapa sawit di Pandeglang, ular tanah banyak terdapat di kebun sawit, mengingat mangsanya tikus juga melimpah di sana. Ancaman gigitan ular pasca bencana biasa terjadi diduga karena terganggunya habitat mereka. Riset Dr. Tri selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap bencana ada ancaman gigitan ular. Sebelumnya, Dr. Tri Maharani mencatat ada 5 kasus gigitan ular hijau yang dilaporkan terjadi pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diawali dengan gempa bermagnitudo 6,4 pada 29 Juli 2018. Ia juga menyebutkan ada kasus gigitan ular hijau pasca erupsi Gunung Agung di Bali dan Gunung Merapi tahun 2018, serta gigitan ular tanah di Sampang, Jawa Timur pasca banjir tahun 2015. Catatan-catatan ini menunjukkan pentingnya penelitian tentang hubungan antara potensi kasus gigitan ular dan bencana di Indonesia. Apalagi Indonesia masuk wilayah cincin api. Lalu bagaimana jika terkena gigitan ular? Dr. Tri menyarankan sebaiknya korban tenang dan istirahat, lalu pasang bidai, alat dari kayu atau bahan lain untuk mempertahankan area tubuh yang mengalami trauma dan mengurangi pergerakan. Setelah itu, segera pergi ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Jika terkena gigitan ular, jangan pergi ke dukun, jangan menghisap atau menyedot bisa, jangan menoreh atau mengeluarkan darah, jangan dipijat, jangan diikat, dan jangan menggunakan obat herbal. Sebelum Dr. Tri datang, salah satu pasien gigitan ular di Kabupaten Pandeglang, Banten sempat diberi pertolongan pertama dengan pengikatan menggunakan kain pada bagian yang terkena gigitan ular berbisa. Ini cara yang salah. Hal yang sama juga disebutkan oleh National Health Service.
NHS menyarankan untuk tetap tenang, jaga agar bagian tubuh yang terkena dampak tetap diam, dan lepaskan perhiasan atau arloji. Jangan menghisap atau mencoba memotong dan melukai gigitan hingga darah keluar. Lalu jangan taburkan es, air panas, atau bahan kimia pada luka gigitan itu. Karena ini bisa membuat pembengkakan bertambah buruk dan menyebabkan amputasi. Lebih baik menggunakan metode Australian Pressure Immobilization Bandage yang memang hanya untuk gigitan ular neurotoksik yang tidak menyebabkan pembengkakan. World Health Organization pada tahun 2018 menyatakan bahwa gigitan ular telah menjadi kasus mematikan di dunia yang perlu mendapat perhatian lebih. Tercatat 81.000 hingga 138.000 orang terbunuh oleh gigitan ular setiap tahun. WHO akan mengembangkan rencana aksi global untuk mengatasi masalah ini, mencakup menyediakan penangkal dan pelatihan yang lebih murah. Dr. Tri Maharani mengabdikan hidup dan ilmunya untuk menyelamatkan korban gigitan ular berbisa. Dr. Tri bersama Ikatan Dokter Indonesia telah melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan di pengungsian, Dinas Kesehatan Pandeglang, Rumah Sakit Berkah, dan RSUD Dr. Derajat Prawiranegara Serang. Petugas warga atau relawan saat membersihkan puing dan sampah di kawasan terdampak tsunami Selat Sunda diminta berhati-hati. Ular berwarna coklat dengan motif pada tubuhnya dan berbentuk kepala segitiga ini sering mematuk warga yang secara tidak sengaja menginjak atau menyentuhnya. Jenis ular ini tidak bersarang sehingga area sembunyi dan lokasi berburunya selalu berpindah. Habitat ular tanah saat tsunami Selat Sunda ikut rusak dan tergenang air, hingga sebaran ular menjadi acak. Antisipasinya, warga atau relawan bekerja dengan menggunakan alas kaki sepatu bot yang tebal setiap masuk kawasan bencana dan memakai sarung tangan kulit. Cara lain memakai tongkat atau alat bergagang panjang lainnya untuk memindahkan sampah. Ular tanah ini suka bersembunyi di bawah tumpukan sampah kering.